Tugas lu sekarang adalah ngeberesin yang gak bener di Pasar Makmur. Sesuai amanah Bang Jali. Gua udah gak mau ikut campur, Poy. Waktu gua udah gak banyak. Assalamualaikum. Gawat nih. Bisa perang dunia nih mah. Ya, kalau ada yang mau sholat, bisa di musola Genjing. Cuman di sini juga nggak ada masalah. Di sini, Bang. Di sini sholat di mana, Bang? Di sini sholat di mana? Gini. Kita sharing bareng ya. Rasulullah bersabda, wal ardu kulluha masjidun. Seluruh permukaan bumi adalah masjid alias tempat sujud. Illa kecuali al-maqbarah wal hammam. Kecuali dua nih, kuburan dan tempat permandian alias kamar mandi. Itu jangan ya. Itu jawabannya. Boleh. Hei, Koreng. Kenapa kau senyum sinis begitu? Astagfirullahalazim. Man, Koreng itu nggak tersenyum sini. Koreng itu tersenyum karena lagi denger tausiah Bang Apoy. Kenapa sih, Man? Selalu aja sehujan sama si Koreng. Contoh gue. Nggak pernah gue sehujan sama orang. Ana senang sekali melihat Bang Faang dengan Dek Habibah. Ya Bang Nawan. Antum berdua harus pertahankan ya keadaan dan situasi ini. Kalau perlu tingkatkan, ya. Ingat tingkatkan. Iya, Wan. Siap. Assalamualaikum Ukti Fatin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tahu nggak? Ana dari tadi cari-cari Uhti ke sana ke sini, mutar, tapi nggak ketemu. Uhti pasti sibuk ya. Ana pikir tadi Uhti sudah pulang ke Anur loh. Ya, saya tadi ada urusan. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana yakin tadi Uhti Fatin pasti melihat Bang Faang dan Dek Habibah. Dan dia pasti sangat kecewa. Ini dia momen yang Anda tunggu-tunggu. Uhti Fatin kecewa berat dengan Bang Faang. Dan pada akhirnya akan memilih Ana cinta sejatinya. Jadi juga nih kejadian. Poy, gimana Makmur, Poy? Bantu Bondan, Poy. Tugas lu sekarang adalah ngeberesin yang gak bener di Pasar Makmur. Sesuai amanah Bang Jali. Gua udah gak mau ikut campur, Poy. Waktu gua udah gak banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sat.
Mang Dharma, Iya teh. benar Mang Dharma sudah menentukan pilihan? Maaf ya Mang, bukannya Fatin bermaksud lancang. Tapi bagaimana dengan Teh Ririn yang di pesantren Anur? Sebaiknya, kalau Mang Dharma masih bingung, sholat istikharah saja Mang. Minta petunjuk sama Allah. Iya teh. Kalau gitu, karena Fatin kerjaannya sudah selesai, Fatin pamit pulang ya Mang. Iya teh. Titip kias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, pas lu tadi ngobrol berduaan sama Habibah tuh, ngobrol serius, kira-kira Fatin denger kagak ya? Ya mana saya tahu, Ton. Gimana sih? Fatin, lu mau balik? Iya Bang Tommy. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh kan, Ang, marah tuh. Lu sih, lain kali, lu kalau mau ngobrol sama Habibah, lihat-lihat sikon dulu. Ang. Kan Habibah sendiri yang datang ke sini, Ton. Terus kamu yang mempersilahkan Habibah duduk. Iya kan? Jadi Neng Biba beneran mau datang ke acara arisan keluarga besar emak? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah, Met, Neng Biba mau datang. Udah, jangan tutupin muka lu kayak gitu. Ayo, bilang sama Neng Biba, permisi kita pulang dulu. Ismet malu, Mak. Ismet malu katanya Neng, mungkin karena terlalu senangnya kali ya. Ya udah, Mak pamit dulu ya Neng. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Neng, pulang dulu. Suul adab Ismet. Ana nggak mau tahu ya. Antum pikirkan gimana caranya untuk menggagalkan rencana Dek Bibah untuk datang ke acara arisan keluarga besarnya Mak Romlah. Caranya gimana, Wan? Ayo mana apa acaranya, Wan? Antum pikir dong. Antum pakai ilmu yang selama bertahun-tahun antum ikut Ana turunkan ke antum. Pakai ilmu itu, ya. Turunin ilmu apa? Ana tonjok antum. Jangan, Wan. Itu turunan lo, dimaki. Kalau mau nih. Pikirin. Yuk, maki. Rino. Pak Dur. Nggak usah, Pak. Ya ilah, Wiwi. Dandanan abis-abisan amat itu. Lu nungguin kagak begitu amat kali. Tungguin aja sono di dalam. Ntar kalau Bang Dharma pulang, baru lu keluar. Kepada Mak Tonah yang terhormat, kita beda, kita tak sama. Saya begini ini adalah bentuk penghargaan pada calon suami saya. Jadi setiap dia pulang kerja saya akan selalu menyambutnya. Ini adalah bentuk perhatian kecil tapi sangat bermakna. Ups, aduh Pak Dur nyuwun sewu banget, jangan tersinggung loh ya. Boro-boro kok Pak Dur disambut sama istri. Yang ada sejak hari pertama ijab kabul, Pak Dur pasti menyimpan lara duka dan nestapa yang teramat dalam. Nggih kok nggih. Wi, lu kalau ngomong mentang-mentang lidah kagak betulang lu. Lu dengerin nih, lu gua ngomong nih. Lelaki sama perempuan lain, Wi. Ada bedanya. Kalau lelaki mah wajib hak memilih. Kalau perempuan, biar lu cakepnya sekelurahan, kagak dipilih sama laki, apa melengkung lu kagak kawin. Apa iya? Mak, nyuwun sewu. Ini tadi itu adalah sebuah studi banding. Jadi saya sebagai generasi masa kini harus banyak belajar dari generasi masa gitu. Semua bentuk permasalahan dan ketidakbahagiaan yang terjadi pada rumah tangganya Mak dan Pak Dur, jangan sampai terjadi pada rumah tangga saya nantinya. Gitu, Mak. Lu bener-bener ya, bikin gua kesel aja lu. Kenapa gua sampai begini?